Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Sahabat Janara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan antum semua, anda semua yang melihat ini menjadi orang-orang yang disukseskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dunia maupun akhiratnya. Allahumma amin. Kita sebelum menginjak awal tahun yaitu Muharram, jangan lupa bagi sahabat Janara berdoa. Doa yang dianjurkan oleh para salaf kita, para ulama kita, para guru-guru, para tokoh-tokoh kita, yaitu doa akhir tahun janganlah ditinggal. Karena banyak daripada penjelasan daripada kitab-kitab menjelaskan ketika kita membaca doa akhir tahun itu para musuh-musuh Allah asyaiton laknatullah alaihim mengatakan ta'ibna ma'ahu tulas sanah wa afsada fi'lana fi sa'atin wahidatin. Kami setiap tahunnya, setiap hari-hari, setiap detik-detik menggodanya. Wa afsada fi'lana fi sa'atin wahidatin. Tapi para hamba-hamba Allah yang membaca doa akhir tahun tersebut, setelah dia membacanya, dia merusak usaha kami selama tahun-tahunan. Dalam arti wahadirin, ketika kita membaca doa akhir tahun ini, insya Allah itu membuat setan pada marah, pada kecewa, pada putus asa. Karena ketika kita berdoa dengan doa yang nanti akan kami share, itu membuat amaliyah kita, kebaikan kita oleh Allah dilipat gandakan, dan dosa-dosa kita insya Allah dihapuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya bagi yang berpuasa di akhir tahun ini, ada satu riwayat menyebutkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya, "Qal man sama akhir yaumin dzulhijjah wa awal yauminal muharram." Siapa orang yang berpuasa di akhir bulan Dzulhijjah satu hari dan satu hari juga di awal bulan Muharram, apa faedahnya, apa manfaatnya? Ja'alallahu ta'ala lau kafarata khamsina sana. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menghapus semua dosa selama 50 tahun. Dilebur oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang mau berpuasa. Wasam yaum minal muharram bisam thalathina yauman. Dan pahala satu hari puasa di bulan Muharram, ya, satu hari Anda puasa di bulan Muharram, satu hari Anda puasa diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala 30 kebaikan. Tentunya bulan Muharram ini bukan bulan biasa, bukan puasa. Nabi Muhammad SAW menjelaskan afdhalul ashhur hurum Syahrullahil Muharram. Sebaik-baik bulan haram ialah bulan Muharram. Ada 4 yang bulan diagungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran dijelaskan, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Nah, ada 4 bulan yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam 12 bulan. Nah, dalam 4 yang paling dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala setelah bulan Ramadan ialah bulan Muharram. Maka dari itu sebentar lagi kita akan menginjak bulan Muharram. Mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat walafiat, serta bahagia dunia akhiratnya insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Apa yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW tentang bulan Muharram? Apa amaliyah kita, apa yang kita kerjakan sehingga kita mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Para ulama ada yang merinci banyak banget. Di sini disebutkan dalam satu syair, sum salli zura liman ut waqtahil ra'sal yatim imsah tasaddaq waqtasil wasi'alal ayali kallim dhufra wa suratal ikhlas kul alfantasil. Sum, berpuasalah. Ya, di sini yang pertama diringkas jadi hanya 2 bait aja. Yang pertama, sum, berpuasalah. Karena puasa di bulan Muharram 3 hari
hari disebutkan dalam satu hadis, orang yang berpuasa di 3 hari di bulan Muharram, mulai hari Kamis, Jumat, Sabtu, kalau tidak salah Kamis, Jumat, Sabtu, itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pahala 700 kali lipat kebaikan. Ya. Maka yang pertama di dalam syair ini disebutkan sum, berpuasalah. Yang kedua, sholli, diperbanyak sholat. Sholat tahajud, qiyamul lail, maupun sholat duha, maupun sholat apapun, hajat dan lain-lain, diperbanyak di bulan Muharram. Karena disebutkan juga bulan Muharram ini adalah pahalanya dilipat gandakan daripada bulan-bulan lain. Nah, juga hati-hati bagi yang tidak ingat dengan Allah atau yang sedang lalai kepada Allah, yang bermaksiat. Hati-hati karena dosamu, ya, kesalahanmu juga dilipat gandakan dalam beberapa riwayat. Maka dari sini ulama banyak menjelaskan, banyak menyebutkan, banyak menganjurkan, ayo perbanyak amaliyah baik kita, khususnya di bulan yang akan datang, bulan Muharram. Yang ketiga, ziarah, ahya wa amwat. Ziarah kepada orang-orang yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Ziarah boleh kepada kekasih-kekasih Allah dari wali, dari nabi. Khususnya ya barangkali Anda diberi rezeki yang lebih oleh Allah Subhanahu wa taala, zur ke Baitullah, ya, ke Madinah, ziarah ke Baitullah, ziarah ke Nabawi. Insyaallah ini lebih manfaat, lebih besar manfaatnya. Jelas itu ya. Aliman, ziarah ke ahya aliman, orang-orang yang alim daripada ustadz maupun kiai maupun ulama maupun siapapun daripada guru-guru Anda ziarah, Anda silaturahmi ke sana. Itu manfaatnya, atharnya sangatlah besar sekali. Yaitu Anda menjenguk orang-orang yang sedang sakit. Orang-orang saudara kita, teman kita, maupun kerabat kita yang sedang sakit, Anda jenguk. Karena pahala menjenguk orang-orang yang sakit di bulan Muharram ini sangatlah besar sekali. Waqtahil. Yang seterusnya ialah waqtahil. Apa itu waqtahil? Memakai celak. Ya, memakai celak mata. Sebetulnya memakai celak mata ini tidak dianjurkan, tidak diharuskan ada di bulan Muharram, tapi setiap hari. Setiap hari itu sunnah sebelum tidur kita memakai celak mata. Untuk apa? Untuk supaya mata kita pandangan lebih tajam, terhindar daripada penyakit-penyakit mata yang mungkin min atau plus atau mungkin penyakit mata lain. Andai kata istiqomah memakai celak, insya Allah terhindar daripada sakit mata tersebut. Khususnya nanti ada di 10 Muharram. Siapa orang yang memakai celak mata pada 10 Muharram, insya Allah dalam setahun penuh ke depannya bakal dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam penyakit mata. Ya, mudah-mudahan Anda ingat, insya Allah besok 10 Muharram pakailah celak dengan niatan sunnah Nabi Muhammad SAW dan ittiba kepada Nabi Muhammad, mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW. Lalu dijelaskan di sini, ra'sal yatim, imsah, usaplah kepala anak yatim. Dalam arti hadis di sini penjelasan Nabi Muhammad yang diriwayatkan beberapa oleh perawi hadis, maksud daripada mengusap itu kita memberikan kasih sayang kita. Kaya raya tidak mengeluarkan uangnya, hanya mengusap-ngusap, apa gunanya? Berikan uang, berikan tenaga, berikan rahmatmu, cintamu kepadanya, bukan hanya untuk sekedar mengusap terus menerus. Karena anak tersebut juga butuh kasih sayang yang lain. Nah, misal dia sekolah, bayari. Misal dia mondok, misal dia butuh pakaian, misal dia butuh makanan, minuman, Anda belikan. Inilah yang dimaksud dalam penjelasan ini. Insya Allah yang mengamalkan tersebut bakal diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tasaddaq. Nah, yang selanjutnya ialah bersedekah. Bersedekah macam-macam, tidak hanya dengan materi. Nah, lebih-lebih dengan materi itu yang lebih bagus, karena yang banyak dibutuhkan yang banyak dibutuhkan orang ialah uang. Ya. Berikan ke masjid, berikan ke pondok pesantren, berikan kepada anak yatim piatu,
Keduafa, orang yang tidak mampu, berikan kepada orang tua, jangan lupa ya, kepada ibu, kepada bapak, lebih-lebih lagi kepada keluarga, siapapun itu yang dekat kepada antum semua. Kemudian waktasil, yaitu mandi. Nah, ketika Muharram itu disunahkan untuk mandi nih. Apalagi di 10 Muharram ketika kita ingin beribadah, disunahkan untuk mandi. Wasi' alal iyal, kita memberikan lebih kepada keluarga kita. Biasanya diberikan 10, ini diberikan 100, biasanya diberikan 100, berikan 1000 dari nafkah dan lain-lain ya. Karena sebelumnya sudah dijelaskan bahwasanya yang melebihkan rezeki di dalam rumah tangganya, keluarganya, anak, istri, di 10 Muharram insya Allah dalam 1 tahun ke depan Allah bakal gandakan, Allah lipatkan, Allah lebihkan juga. Qalim dhufra, yang selanjutnya ialah memotong kuku. Memotong kuku ini sunnah Nabi Muhammad SAW. Jangan mengikuti beberapa orang yang memanjangkan kukunya. Itu kurang baik karena meninggalkan sunnah Rasulullah SAW. Selanjutnya wasuratul ikhlas, membaca surat ikhlas. Di penjelasannya di sini, siapa orang yang membaca surat al-ikhlas ma'al basmalah ya, membaca surat ikhlas dengan bismillahnya 1000 kali dalam 24 jam tersebut, insya Allah seluruh hajatnya bakal dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hajat dunia maupun hajat akhirat. Dan yang membaca ayatul kursi ma'al basmalah 360 kali, siapa orang yang membaca ayat kursi beserta bismillahnya, insya Allah Allah akan lindungi dari setahun full ke depan dari godaan setan dan sekutu-sekutunya. Kemudian tasil itu silaturahmi, nyambung silaturahmi ya. Nyambung silaturahmi ke semua kerabat seperti adat istiadatnya biasanya Idul Fitri, sambung dari tetangga, dari kerabat, dari saudara, bahkan orang yang membenci kita, bahkan orang yang menyalai kita, kalau bisa sambung silaturahminya, datangi ke rumahnya. Lebih lagi kita membawa oleh-oleh, membawa buah tangan. Insya Allah dengan demikian hubungan akan semakin baik dan semakin baik. Mudah-mudahan sahabat Janara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menonton ini senantiasa Anda diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan hati kita semua dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disucikan oleh Allah sesuci-sucinya. Insya Allah berkah bulan Muharram, insya Allah kita juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkah bulan mulia. Amin Allahumma amin. Sekian dari kami, insya Allah berkah dan manfaat. Bagi yang ingin tanya, tulis aja di kolom komentar, insya Allah dari tim kami akan segera menjawabnya. Mudah-mudahan Anda semua sehat, afiah, panjang umur, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.